Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudaw wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait qada dan qadar memang masih ada orang yang mempertanyakannya. Ya, apa itu qada? Apa itu qadar? Qada itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sana, ya, di zaman azali. Sementara qadar adalah sesuatu yang sudah terbukti kejadiannya di alam dunia itu, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang di langit dan yang di bumi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Al-Qur'an surah yang ke-25 ayat yang kedua. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah sudah menentukan bahwa si A bakal begini, si B bakal begini. Cuma apakah benar, bukan apakah dia terjadi ketentuan-ketentuan Allah di alam dunia itu, nanti kita lihat, ya. Ada pertanyaan, bagaimana keyakinan kita terhadap adanya qada dan qadar? Ya, untuk menjawab itu, mestilah kita jawab dengan hendaknya kita meyakini bahwasanya seluruh perbuatan manusia, baik yang membutuhkan usaha, ikhtiari sifatnya, seperti berdiri, duduk, makan dan minum, maupun tanpa usaha yang disebut dengan ittirdirari adalah seperti jatuh. Itu. Semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan atau takdir itu telah dibuat Allah sejak zaman azali. Dan pengetahuan Allah tentang semua itu telah ada sebelum hal tersebut terjadi. Lalu ada orang bertanya, kalau memang Allah adalah sang pencipta segala perbuatan manusia, bukankah itu berarti manusia adalah majbur, dipaksa dalam setiap perbuatannya? Dan setiap yang dipaksa maka tidak berhak mendapat pahala atau siksa. Oh, bukan begitu pemahamannya. Ya. Manusia tidaklah dipaksa sama sekali karena dia memiliki keinginan sendiri yang dapat mengantarkannya ke sisi baik atau sisi buruk. Manusia juga dikaruniai akal pikiran, di mana dengan akal tersebut ia bisa memilih di antara sisi baik atau sisi buruk. Kita ingat dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku mengilhamkan kepadanya fujur, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi manusia ada pilihan untuk melakukan hal-hal berdasarkan free will yang ada dalam dirinya. Dia mau baik ataupun mau buruk. Jika ia menggunakan kehendaknya ke sisi yang baik, maka menjadi nyatalah kebaikan yang ia kehendaki. Dan ia akan mendapatkan pahala atas hal itu karena telah berbuat baik dan kehendak juz'iyahnya bergantung pada sisi baik itu. Apabila kehendaknya memilih sisi buruk, maka menjadi nyatalah keburukan yang ia kehendaki dan dia mendapat siksa atasnya karena keburukan itu. Dan itu terjadi karena keinginannya. Dan kehendak juz'iyahnya bergantung pada sisi buruk itu. Subhanallah. Ya. Jadi fujur, ya, takwa itu sudah ada di dalam diri manusia. Gitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya kemudian memaksakan orang untuk berbuat itu, nah ya pengertiannya salah, bukan seperti itu. Ya. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, dan ketika terjadi pada dirinya itulah menjadi takdir. Ya.
Kalau begitu ada pertanyaan, berikan sebuah contoh yang memudahkan untuk memahami bahwasanya seorang hamba tidaklah dipaksa atas perbuatannya. Nah, contoh ya, ketika kita sedang menulis. Sesungguhnya ketika dia melakukan gerakan menulis itu, disandarkan kepada dirinya dengan mengatakan, aku menulis dengan usaha dan keinginanku. Lalu tiba-tiba ada tangannya gemetar, ya, ada tangannya gemetar. Itu dia tidak bisa menyandarkan pada keinginannya, sebab itu di luar kehendaknya. Dan dia mengatakan bahwa aku menggerakkan tanganku. Namun dia mengatakan sesungguhnya hal itu, gerakan tanganku saat gemetar terjadi di luar keinginanku. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa pahami bahwa menulis itu adalah memang sudah ikhtiarnya, ketentuannya ya, muncul dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggerakkan kolbunya, menggerakkan hati nuraninya untuk menulis. Tapi ada sesuatu yang dia tidak bisa gerakan, tidak bisa disetel oleh kolbunya, oleh hati nuraninya. Apa? Gemetarnya tangan saat menulis. Nah, takdir Allah terjadi pada saat itu. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari contoh tersebut? Pertama, perbuatan yang terjadi dengan usaha dan kehendaknya seperti makan, minum, memukul seseorang dan lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan yang terjadi di luar usahanya seperti jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi perbuatan yang bersifat ikhtiari, apabila perbuatan baik maka akan mendapatkan pahala, dan apabila perbuatan buruk maka ia mendapat siksa. Adapun jika perbuatan itu bersifat idtirari, ya, tanpa usaha, maka tidak akan dituntut apapun atas terjadinya perbuatan itu. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir bahwa seperti nih, saya berbuat dosa seperti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Udah kejadian seperti ini, mau bilang gimana? Udah kayak begini. Ya, ekonomi sulit, takdir Allah Subhanahu wa taala saya harus jual diri. Oh, kalau begitu jangan berprinsip seperti itu. Berbahaya kalau prinsipnya seperti itu. Kan ada dua pilihan ya dalam hidup ini, berbuat baik atau berbuat buruk. Ya. Kita bisa melakukan apa yang khusus kepada perbuatan baik kalau keinginan dalam kolbu kita, dalam hati nurani kita ikuti untuk berbuat baik. Sebaliknya demikian pula, kalau ternyata perbuatan buruk itu sudah ada di dalam kolbu kita, sudah menjadi niat kita, sudah menjadi keinginan kita, lalu kita ikuti itu, maka yang terjadi adalah siksa Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan perbuatan buruk itu. Gitu. Jadi, meskipun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, tetapi ada ayat lain. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Nah, ketika manusia dalam kehidupannya dia tidak berusaha untuk berbuat baik, maka apa bekal yang bisa dia bawa ke alam akhirat kelak? Sementara perbuatan baiknya tidak ada, catatan-catatan baiknya tidak ada. Maka yang terjadi adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu banyak dosanya. Sementara kalau dia banyakkan perbuatan-perbuatan baik, tumpuk perbuatan-perbuatan baiknya, maka dia akan menjadi catatan amal baiknya di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang yang banyak berbuat baik gitu. Nah, pertanyaannya, Ustadz, saya begini ya adalah takdir Allah, sementara yang lain berbuat begitu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, tetapi takdir Allah itu tidak akan terjadi kalau kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik itu dengan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita karena kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya jadi teringat dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah menjadi wali, menjadi pembimbing, menjadi pelindung orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari yang tadinya kegelapan diganti dengan cahaya. Maka untuk mencapai takdir yang baik, terus-teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.